Kelima varietas jambu air ini sama-sama menarik, tapi ternyata masing-masing punya karakter yang berbeda. Ada yang menarik dari warnanya, ada yang unggul dari bentuk dan ukurannya, ada juga yang justru menarik karena rasa dan produktivitasnya. Nah, di video ini kita akan lihat 5 varietas yang sudah kita review sebelumnya. Kita bandingkan satu persatu sampai akhir. Kita mulai dari Pink Rose. Yang menarik dari Pink Rose justru bukan hanya namanya, tapi rasanya yang manis meskipun warna buahnya cenderung menjadi putih. Jadi jangan sampai karena warnanya putih, kita mengira rasanya biasa saja. Saat matang, buahnya tetap punya rasa manis yang menjadi salah satu daya tarik utamanya. Untuk ukuran, saya kasih 3 bintang. Tapi untuk rasa, saya kasih 5 bintang. Produktivitasnya juga saya kasih 5 bintang, dan untuk pemula 5 bintang. Jadi menurut pengalaman saya, Pink Rose bukan varietas yang saya pilih karena ukuran buahnya paling besar. Justru rasa manis, produktivitas, dan kemudahannya untuk pemula yang membuat Pink Rose menarik. Dan inilah salah satu alasan kenapa Pink Rose tetap layak masuk dalam 5 varietas yang kita review. Berikutnya ada Red Maroon. Yang menarik, meskipun namanya Red Maroon, buah yang saya punya justru cenderung berwarna hijau saat matang. Tapi jangan tertipu oleh warnanya. Red Maroon ini punya rasa yang khas dan manis, dan justru itu yang menjadi salah satu daya tariknya. Untuk ukuran, saya kasih 3 bintang. Tapi untuk rasa, saya kasih 5 bintang. Produktivitasnya juga 5 bintang, dan untuk pemula saya kasih 5 bintang. Jadi menurut pengalaman saya, Red Maroon bukan unggul karena ukuran buahnya, tetapi karena rasa manisnya, produktivitasnya, dan cukup mudah dirawat. Menariknya, nama Red Maroon justru membuat kita penasaran karena buahnya bisa terlihat hijau. Dan setelah ini, kita masuk ke Tong Samsi yang punya karakter berbeda lagi. Sekarang kita masuk ke Tong Samsi. Nama Tong Samsi berasal dari Thailand. Tong berarti emas, sedangkan Samsi berarti 3 warna. Dari namanya saja sudah cukup menarik. Tapi tentu kita tidak hanya melihat namanya. Buah Tong Samsi juga punya karakter yang cukup khas. Ukurannya besar, bentuknya menarik, dan ketika buahnya sudah matang, tampilannya memang mudah mencuri perhatian. Kalau soal ukuran, ini salah satu keunggulannya. Saya kasih 5 bintang. Untuk rasa juga saya kasih 5 bintang. Menurut pengalaman saya, rasanya manis dan enak. Jadi kalau teman-teman lebih suka jambu air dengan buah yang besar dan rasa yang manis, Tong Samsi bisa menjadi salah satu varietas yang menarik untuk dipertimbangkan. Untuk produktivitas, saya kasih 4 bintang. Artinya menurut pengalaman saya masih sangat menarik, tetapi belum saya tempatkan di level 5 bintang. Untuk teman-teman yang baru mulai menanam jambu air, saya kasih 4 bintang untuk kecocokan sebagai pemula. Jadi kalau saya rangkum, Tong Samsi punya kombinasi yang menarik, buah besar, rasa manis dan enak, serta penampilan yang khas. Itulah alasan Tong Samsi punya tempat tersendiri dalam 5 varietas yang kita review kali ini. Berikutnya ada Red King Banyuwangi. Varietas ini langsung menarik perhatian dari bentuk dan ukuran buahnya. Ketika kita pegang buahnya dari dekat, kelihatan bahwa bentuknya cukup khas. Apalagi kalau buah sudah matang dan warnanya semakin kuat. Dari review sebelumnya, kita juga melihat bahwa ukuran buah menjadi salah satu daya tariknya. Tetapi ada satu hal penting. Buah besar belum tentu otomatis menjadi pilihan terbaik untuk semua orang. Karena setelah melihat ukuran, kita tetap harus melihat rasa dan produktivitasnya. Nah, justru disinilah menariknya membuat perbandingan seperti ini. Kita bisa melihat bahwa setiap varietas punya kelebihan masing-masing. Red King Banyuwangi lebih menonjol dari sisi tampilan buah dan ukurannya. Jadi bagi yang suka jambu dengan penampilan besar dan mencolok, varietas ini tentu menarik untuk dipertimbangkan. Tapi masih ada satu lagi. Dan yang terakhir ini punya karakter warna yang sangat berbeda. Yang terakhir adalah mutiara hitam. Dari namanya saja sudah menggambarkan salah satu ciri yang menarik, yaitu warna buahnya yang gelap. Ketika buahnya sudah matang, warna gelap ini membuat mutiara hitam terlihat berbeda dari varietas lainnya. Apalagi ketika buahnya sedang bergerombol di pohon. Kontras dengan warna daun membuat buahnya semakin mudah terlihat. Tapi kalau kita lihat dari penilaian yang sudah kita buat, daya tarik mutiara hitam ternyata bukan hanya dari warnanya. Untuk ukuran,
saya kasih 3 bintang. Jadi memang bukan yang paling besar di antara 5 varietas yang kita bahas. Untuk rasa, saya kasih 4 bintang. Rasanya menurut pengalaman saya cukup enak dan punya karakter tersendiri. Nah, yang cukup menonjol justru produktivitasnya. Untuk produktivitas, saya kasih 5 bintang. Dari pengalaman saya, kemampuan menghasilkan buah menjadi salah satu keunggulan mutiara hitam. Untuk teman-teman yang baru mulai menanam, saya kasih 4 bintang untuk kecocokan sebagai pemula. Jadi kalau saya rangkum, mutiara hitam mungkin bukan yang paling besar buahnya, tetapi punya kombinasi yang menarik dari warna yang khas, rasa yang enak, dan terutama produktivitas yang sangat baik. Kalau Pink Rose lebih menonjol dari rasa manisnya meskipun warna buahnya cenderung putih. Red Maron punya rasa khas yang manis meskipun buahnya cenderung hijau. Tong Samsi punya keunggulan pada ukuran buah yang besar dan rasa yang manis. Red King Banyuwangi lebih menarik dari ukuran dan bentuk buahnya. Sementara mutiara hitam punya daya tarik dari produktivitasnya yang tinggi, ditambah warna buahnya yang gelap. 5 varietas, 5 karakter yang berbeda. Sekarang kita bandingkan kelimanya berdasarkan pengalaman saya. Pink Rose punya daya tarik dari rasa manisnya, meskipun warna buahnya cenderung menjadi putih. Red Maron juga punya rasa yang khas dan manis, meskipun buahnya justru cenderung berwarna hijau. Tong Samsi lebih menonjol dari ukuran buahnya yang besar dan rasanya yang manis. Red King Banyuwangi menarik dari ukuran dan bentuk buahnya, meskipun untuk rasa dan produktivitasnya saya beri penilaian lebih rendah dibanding beberapa varietas lainnya. Sedangkan mutiara hitam punya daya tarik dari warna buahnya yang gelap, dengan produktivitas yang menjadi salah satu keunggulannya. Jadi kalau kita lihat, kelima varietas ini memang punya kelebihan yang berbeda. Ada yang unggul di rasa, ada yang menonjol dari ukuran, ada yang punya warna buah yang unik, dan ada juga yang produktivitasnya lebih menonjol. Karena itu, menurut saya tidak ada satu jawaban yang mutlak untuk semua orang. Kalau yang dicari adalah rasa manis, Pink Rose dan Red Maron punya nilai yang sangat menarik. Kalau yang dicari buah besar sekaligus rasa manis, Tong Samsi layak diperhatikan. Kalau yang lebih menarik perhatian dari ukuran dan bentuk, Red King Banyuwangi punya karakter sendiri. Sedangkan kalau yang dicari produktivitas tinggi dengan warna buah yang khas, mutiara hitam bisa menjadi pilihan. Jadi sekarang pertanyaannya bukan hanya, mana yang paling bagus? Tapi, mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan selera kalian? Nah, dari 5 varietas tadi, kalau kalian hanya boleh memilih satu, kira-kira pilih yang mana? Pink Rose, Red Maron, Tong Samsi, Red King Banyuwangi, atau mutiara hitam? Tulis pilihan kalian di komentar. Dan kalau mau melihat review masing-masing varietas secara lebih detail, cek juga episode-episode sebelumnya. Karena setelah 5 varietas ini, masih banyak jenis jambu air lain yang menarik untuk kita bahas.